Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Islamiansyah dari kelas B Sosiologi Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah khutbah dengan judul Menjadi Makhluk yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring dengan bertambahnya umur kita, mari kita manfaatkan umur kita ini untuk memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan prestasi ibadah kita, kita perbaiki kualitas ibadah kita, dan semaksimal mungkin kita berusaha agar seluruh ibadah yang kita laksanakan punya dampak atau atsor terhadap perbaikan akhlak kita, baik akhlak kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Hanya dengan cara yang demikianlah umur yang Allah berikan kepada kita akan punya makna sekaligus akan menghantarkan kita kepada umat yang beruntung dan umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang penuh keberkahan ini, mari sejenak kita merenungkan surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Ayat di atas memberikan gambaran akan kelebihan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya. Kesempurnaan kita tidak hanya sebatas pada bentuk fisik kita, melainkan juga Allah memberikan keistimewaan berupa akal yang berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang sah dan mana yang batil. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali mengkategorikan makhluk Allah itu ada 4 macam. Yang pertama, makhluk Allah, makhluk yang hanya mendapat karunia akal saja, tidak dikaruniai nafsu, itulah para malaikat. Yang kedua, makhluk yang mendapat karunia nafsu saja, tetapi tidak dikaruniai akal, itulah hewan. Yang ketiga, makhluk yang tidak dikaruniai akal dan tidak dikaruniai nafsu, itulah kayu, batu, dan benda-benda mati lainnya. Makhluk yang keempat, makhluk yang mendapat karunia akal tetapi juga dikaruniai nafsu, itulah kita manusia. Akal mempunyai potensi positif. Ia akan mendorong siapa yang ditempatinya untuk senantiasa berbuat baik dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak baik. Sementara nafsu punya potensi buruk. Ia akan memprovokasi siapa saja yang ditempatinya untuk cenderung melakukan sesuatu yang menyenangkan, tanpa mempertimbangkan apakah itu termasuk perbuatan yang baik atau yang buruk, hak atau yang batil, dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan pantas atau tidak. Sehingga wajar kalau malaikat punya kecenderungan untuk selalu berbuat baik, karena ia hanya dianugerahi akal saja. Pun juga sangat bisa dimaklumi kalau hewan melakukan sesuatu sesukanya tanpa mempertimbangkan baik, buruk, sah atau batal, pantas atau tidak pantasnya, karena ia hanya diberi nafsu saja oleh Allah. Dengan demikian, kita berbeda dengan malaikat yang hanya dikaruniai akal, berbeda dengan hewan yang hanya dikaruniai nafsu saja. Kita oleh Allah dianugerahi baik akal dan nafsu. Tugas kita adalah mengelola keduanya dengan baik. Ketika akal dijadikan penuntun, akal dijadikan pengontrol keinginan nafsu, maka manusia akan menjelma sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang ahsani taqwim, sebagaimana surat At-Tin ayat keempat di atas.
Di dalam surat An-Naziat ayat 40 hingga 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surat An-Naziat ayat 40 hingga 41. Kedua ayat di atas dapat diterjemahkan secara global bahwa orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dengan melakukan amal soleh dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya dengan menaati ajaran agama, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya untuk selama-lamanya dengan segala kenikmatan di dalamnya. Itulah anugerah agung Tuhan yang Maha Pemurah. Sebaliknya, jika nafsu yang memegang kendali, akal tunduk dengan nafsu, maka yang terjadi adalah manusia lebih jahat, lebih ganas, dan lebih buas daripada binatang buas kehidupan, daripada binatang buas sekalipun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut pada surat At-Tin ayat 15. Pada surat At-Tin ayat 5. Summa radatnahu asfala safilin. Yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yusbiruna biha wa lahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adullu ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari kita senantiasa berusaha berjuang agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, tidak membiarkan diri kita menuruti kata dan keinginan nafsu yang cenderung ingin berbuat yang tidak baik, senang berbuat dosa, maksiat. Semoga Allah melindungi dan memberkati kita semua menjadi orang-orang yang ahsani taqwim, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian khutbah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.